Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, sebagaimana potongan video beredar di media sosial dan oleh rekan-rekan wartawan sudah mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 telah terjadi kasus penganiayaan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum TNI terhadap rekan kita warga sipil. Maka atas seizin dari pimpinan TNI Angkatan Darat, hari ini saya melaksanakan konferensi pers. Saya sampaikan kasus penganiayaan tersebut benar adanya dan pelakunya adalah beberapa oknum anggota dari Unit 408 Sumberasta. Perlu diketahui sampai dengan saat ini Denpom 4 Surakarta masih meminta keterangan terhadap para anggota untuk kepentingan proses hukum. Mengenai kronologi, motif, latar belakang terjadinya kasus akan saya uraikan. Informasi sementara yang diterima bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 tepatnya pukul 11:19 waktu Indonesia bagian Barat di tempat asrama Kompi Senapan B Unit 408 Sumberasta. Anggota IPAN B melaksanakan olahraga bola voli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman dari beberapa sepeda motor dengan knalpot brom melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara knalpot brom pengendara motor tersebut. Untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta membubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brom tersebut. Setelah terjadi penganiayaan, selanjutnya beberapa korban dibawa ke RSU Pandanaran, Boyolali untuk mendapat pertolongan dan saat ini masih ada 2 orang yang sedang menjalani rawat inap. Semoga kondisinya cepat pulih, sembuh sedia kala. Saat ini permasalahan sudah ditangani oleh pihak berwenang yaitu polisi militer. Dalam hal ini Denpom 4 Surakarta untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk membantu pengobatan terhadap para korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami menyesalkan dan menyayangkan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kita terhadap masyarakat dan komitmen pimpinan TNI Angkatan Darat untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku. Maka siapapun nanti oknum anggota yang terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan tersebut tentu akan diambil langkah dan tindakan secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi manakala ada berita hoax yang sengaja digulirkan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memecah belah hubungan antara TNI dengan masyarakat yang selama ini sudah berjalan dengan baik, khususnya di Kabupaten Boyolali. Kami berpesan sebagai warga negara, kita mempunyai hak yang sama dimanapun berada, termasuk di jalan raya. Hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, hak merasa nyaman di jalan raya. Dan mari kita saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Saling menghormati,
dan menghargai sesama pengguna jalan agar tercipta keamanan dan kenyamanan di jalan raya. Pesan penting kami, marilah kita tetap damai dengan menjaga kondusivitas keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Boyolali. Yang menjadi komitmen kita bersama yaitu sinergitas pemerintah daerah, Kodim 0724 Boyolali, Polres Boyolali, didukung seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali. Demikian konferensi pers yang dapat kami sampaikan, dan marilah kita bersama-sama memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita senantiasa diberi petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan kekuatan dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Kami buka. Diperiksa di Denpom 4 Surakarta, oknum Batalion Infanteri 408 Sukasta terkonfirmasi 15 orang. Ya. Apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka? Sampai dengan saat ini malam dilaksanakan penyelidikan dan sudah berjalan. Sampai dengan saat ini mungkin konfirmasi akan berapa orang jumlah yang ditetapkan tersangka akan dikonfirmasi langsung oleh Denpom. Saat ini proses terus berlanjut supaya kejadian yang berlangsung dapat diredam. Dan jumlah korban? Baik, jumlah korban terkonfirmasi 7 orang. Dari 7 orang itu 5 orang sudah bisa kembali ke rumah masing-masing dan statusnya rawat jalan. Untuk yang 2 orang saat ini masih rawat inap statusnya, dan semoga kondisinya sudah semakin baik dan bisa sembuh seperti sedia kala. Dan mungkin bisa ada sebab ada akibat. Jadi unsur lalu lintas khususnya kegiatan konvoi yang memakai knalpot belum itu sangat membantu khususnya masyarakat dan mengganggu khususnya prajurit yang ada di Batalion 408, sehingga tindakan-tindakannya berlanjut sampai dengan tindakan kekerasan. Walaupun itu sudah kita laksanakan penyelidikan, penyidikan, dan proses hukum yang sudah dilaksanakan oleh Denpom 4 Surakarta. Saat ini TNI tetap menjunjung tinggi dan memegang teguh komitmen netralitas yang diamankan undang-undang. Saya memegang buku pedoman netralitas TNI yang dipegang oleh seluruh prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, sebagai pedoman bahwa kita tetap netral. Ini adalah buku pedoman kita dan sesuai dengan perintah Panglima TNI, perintah kasar, netralitas sudah jelas. Netralitas TNI adalah netralitas nasional. Terima kasih. Untuk yang sekarang yang disampaikan, ditanya oleh wartawan terkait ada korban meninggal, saya konfirmasi ulang bahwa saat ini tidak ada korban yang meninggal dunia di kasus penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh oknum Yoli 408 Sukasta. Hanya ada 2 orang yang saat ini statusnya rawat inap. Nah, saya berpesan kepada pihak-pihak yang di luar sana untuk tidak membuat statement atau opini-opini di luar fakta, ya, sehingga mengganggu kondusivitas dan harmonisasi khususnya di Kabupaten Boyolali, ya, khususnya di Kabupaten Boyolali sampai dengan pelaksanaan pada tanggal 24 Februari 2024. Demikian. Terima kasih. Baik, jumlah korban terkonfirmasi 7 orang. Dari 7 orang itu 5 orang
sudah bisa kembali ke rumah masing-masing dan statusnya rawat jalan. Untuk yang 2 orang saat ini masih rawat inap statusnya, dan semoga kondisinya sudah semakin baik dan bisa sembuh seperti sedia kala. Dan mungkin bisa ada sebab ada akibat. Jadi unsur lalu lintas khususnya kegiatan konvoi yang memakai knalpot belum itu sangat membantu khususnya masyarakat dan mengganggu khususnya prajurit yang ada di Batalion 48, sehingga tindakan-tindakannya berlanjut sampai dengan tindakan kekerasan, walaupun itu sudah kita laksanakan penyelidikan, penyidikan dan proses hukum yang sudah dilaksanakan oleh Denpom 4 Surakarta. Saat ini TNI tetap menjunjung tinggi dan memegang teguh komitmen netralitas yang diamankan oleh undang-undang. Saya memegang hukum pedoman netralitas TNI yang dipegang oleh seluruh prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, sebagai pedoman bahwa kita tetap netral. Ini adalah hukum pedoman kita dan sesuai dengan perintah Panglima TNI, perintah kasat netralitas sudah jelas. Netralitas TNI adalah netralitas Panglima. Terima kasih. Untuk yang sekarang yang disampaikan ditanya oleh wartawan terkait ada korban meninggal, saya konfirmasi ulang bahwa saat ini tidak ada korban yang meninggal dunia di kasus penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh oknum Yonif 408 Surabaya. Hanya ada 2 orang yang saat ini statusnya rawat inap. Saya berpesan kepada pihak-pihak yang di luar sana untuk tidak membuat statement atau opini-opini di luar fakta, ya, sehingga mengganggu kondusivitas dan harmonisasi khususnya di Kabupaten Boyolali, ya, khususnya di Kabupaten Boyolali sampai dengan pelaksanaan pada tanggal 24 Februari 2024. Demikian. Terima kasih. Bentar.